Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang-orang bersenjata namun tak berseragam tengah menyusuri rumah warga desa. Terlihat tanda-tanda bekas terjadinya ketegangan di rumah yang sedang mereka susuri, dan saat penyusuran mereka sampai di halaman belakang rumah, betapa syoknya mereka semua dan juga kita yang menonton ketika melihat pemandangan ini. Junto al cerco de púas en el patio. Mayat satu keluarga penghuni rumah berceceran di sana. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Pada tahun 1981 terjadi perang saudara antara pihak militer di El Salvador, di mana pihak militer terbagi menjadi dua, antara militer sayap kiri dan kanan. Sekelompok orang yang kita lihat di awal film adalah para gerilyawan yang menentang pemerintahan saat itu yang dibilang kejam terhadap rakyat. Sementara pihak militer yang berseragam adalah suruhan dari orang-orang pemerintahan El Salvador. Pembantaian kepada warga desa sengaja dilakukan oleh pihak militer dengan dukungan dari Amerika Serikat ini disinyalir karena pemerintah menuduh para warga desa telah berpihak pada gerilyawan. Kenapa ya setiap ada aksi genosida pasti ada peran dari Amerika? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Setelah menguburkan mayat penduduk desa dengan layak, para gerilyawan melakukan siaran radio untuk memberitakan bahwa dalam beberapa hari ke depan para pasukan militer El Salvador akan melancarkan operasi yang disebut Operasi Bumi Hangus. Para gerilyawan menghimbau kepada para warga desa lain agar segera pergi menyelamatkan diri ke kamp yang sudah disiapkan di Honduras. Keesokan harinya, dengan menggunakan helikopter, serdadu El Salvador menuju lokasi desa yang bernama El Mozote. Sementara di dalam hutan tak jauh dari desa El Mozote, dua bocah yang tengah berburu seketika menghentikan perburuannya saat melihat helikopter melintas tak jauh di atas mereka. Setibanya para serdadu El Salvador ke desa El Mozote, mereka langsung mengetuk pintu rumah para warga, lalu memaksa mereka semua yang ada di dalam rumah untuk berkumpul di depan gereja. Bocah bernama Jose yang tadi tengah berburu bersama temannya memutuskan kembali ke desa. Melihat ibunya ada di kerumunan warga, Jose pun memutuskan untuk ke sana. Meski temannya mencegah Jose karena si teman merasakan firasat yang buruk, terlebih lagi dia menganggap pihak militer adalah orang-orang yang jahat. Namun Jose yang lebih mengkhawatirkan ibu dan adik perempuannya dibandingkan dirinya sendiri tidak menghiraukan perkataan temannya. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué toda la gente? Setelah mengikat warga laki-laki yang dirasa mampu menjadi ancaman bagi mereka, lalu Komandan Pinto menyuruh semua warga lainnya untuk masuk ke dalam gereja. Terlihat tatapan para serdadu sangat cabul ketika melihat ibu Jose yang masih memiliki wajah cantik nan glowing. Di dalam gereja, Komandan Pinto menunjuk para warga yang semuanya adalah seorang wanita muda, dan ibu Jose menjadi salah satunya. Meskipun Jose sempat melawan, namun apalah daya Jose yang hanyalah seorang anak kecil. Dan benar saja, para serdadu yang membawa para wanita ke dalam hutan langsung melakukan hal yang tidak senonoh pada mereka. Sungguh goblok. Meski diganyang beberapa pria kekar, namun ibu Jose terus berontak untuk mempertahankan kehormatannya. Hingga ketika ibu Jose berhasil merebut pistol dari salah satu tentara, ibu Jose pun langsung menembaki mereka. Meskipun berhasil menghabisi beberapa tentara cabul tak bermoral, namun naas, tentara lain berdatangan karena mendengar suara tembakan. Dan mereka pun langsung menghabisi ibu Jose tanpa pandang bulu. Di sisi lain, Jose yang tidak mau tinggal diam keluar dari gereja membawa serta adiknya.
Namun ketika mereka akan pergi mencari ibunya, Komandan Pinto memergokinya. A buscar a mi mamá. Ah, de verdad. ¿Y para dónde vas? Yo te voy a llevar. ¿Qué fue eso? Saat akan dibawa ke dalam hutan untuk dieksekusi, Jose berhasil melarikan diri dan bersembunyi ke dalam hutan. Beruntung bagi Jose karena para serdadu yang mengejar menangkap teman berburunya. Karena kondisi mayat yang sudah tidak karu-karuan, mereka pun menganggap bahwa mayat tersebut adalah mayat Jose. ¡Apunten! ¡Fuego! Setelah mengumpulkan jasad para warga ke dalam gereja, mereka pun membakar gereja lalu pergi begitu saja meninggalkan desa El Mozote. Singkat waktu, ketika sudah dirasa aman, Jose pun keluar dari persembunyiannya. Saat kembali ke desa, Jose bertemu dengan para gerilyawan yang sudah tiba di sana. Dengan panik, Jose pun melihat satu persatu jasad, berharap tidak ada ibunya di deretan jasad-jasad tersebut. Namun sayangnya di tempat lain Jose melihat jasad sang ibu dengan kondisi tanpa busana. Salah satu gerilyawan wanita bernama Alma mencoba menenangkan Jose yang saat ini hanya bisa menangis di depan jasad ibunya. Tidak sampai di situ, Jose yang belum sempat menangisi ibunya pun kini harus melihat jasad adiknya. Karena kasihan, para gerilyawan pun memutuskan untuk membawa Jose bersama mereka. ¿Tiempo tenemos? Media hora lo sumo. Tantos cuerpos que nos llevaría días. Betapa terkejutnya para gerilyawan ketika mereka menemukan banyak mayat lagi yang ada di dalam gereja. Karena tidak memiliki banyak waktu untuk menguburkan semua mayat warga desa di El Mozote, mereka pun segera pergi dari sana untuk menghindari para tentara militer. Jose yang masih ingin melihat ibu dan adiknya memutuskan kembali ke desa. Namun naas, beberapa tentara militer yang melihat mereka langsung menembaki, menyebabkan salah satu gerilyawan tewas dan Alma pun juga terluka. Meski begitu, mereka berhasil merebut radio milik tentara militer. Ya saben qué hacer. Encontramos esto. Es de uno de nuestros radios. Mengetahui rencana para gerilyawan yang ingin memberitakan pembantaian yang mereka lakukan, Kolonel Montenegro pun menyuruh Komandan Pinto untuk langsung memburu para gerilyawan tanpa henti. Namun beruntung karena saat itu turun hujan yang cukup deras, jejak para gerilyawan pun sulit untuk dilacak, membuat Komandan Pinto untuk sementara ini terpaksa menghentikan pengejaran. Singkat waktu, setibanya para gerilyawan di tempat persembunyian mereka, Aurelio, pimpinan pasukan gerilyawan, menceritakan semua kejadian yang mereka lihat di desa El Mozote pada Sebastian. Sebastian adalah bagian dari gerilyawan yang bertugas menyiarkan berita melalui radio tentang kejahatan militer. Namun, mengetahui bagaimana liciknya pihak militer, Aurelio meminta sementara ini siaran ditunda terlebih dulu untuk menghindari tentara militer melakukan pembalikan fakta. Había tantos cadáveres que no pudimos enterrarlos a todos. Negro nos está dejando saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Diketahui pembantaian yang dilakukan pihak militer adalah strategi perang untuk mengalahkan para gerilyawan. Karena mereka mengetahui keberlangsungan hidup para gerilyawan hanya bergantung pada bantuan warga desa yang memberikan logistik pada mereka. Namun Aurelio sudah memiliki rencana lain untuk segera membongkar kebusukan militer ke publik dengan cara meminta bantuan dari Randall, seorang jurnalis terkenal yang jujur dari New York. Di sisi lain, Alma menghampiri Jose yang sedang duduk termenung sendirian. Alma mencoba menguatkan Jose dengan memberikan kata-kata motivasi. Alma juga menceritakan pada Jose bahwa semua orang yang ada di camp ini termasuk dirinya juga telah kehilangan seluruh keluarganya. Adik Alma adalah korban tembak mati oleh pihak militer saat terjadi demo besar-besaran di pemerintahan. Sementara ibu Alma yang tidak bisa menerima kematian putranya menuntut keadilan pada pemerintah. Namun sang
ibu malah berakhir diculik dan bahkan sampai saat ini Alma tidak pernah menemukan jasad sang ibu. Beberapa bulan kemudian Alma dengan sang ayah bergabung bersama para pejuang. 1 tahun lalu ayahnya tewas akibat perang melawan pihak militer. Mendengar cerita Alma, Jose tak kuasa menahan air matanya. Namun Jose tiba-tiba tidak bisa mengatakan apapun. Alma yang masih dalam masa pemulihan tidak mampu mengejar Jose yang pergi entah kemana. Nelson, seorang dokter menghampiri Alma mengatakan bahwa saat ini Jose sedang dalam kondisi trauma berat akibat kehilangan keluarganya. Lebih mengkhawatirkannya lagi, Jose telah kehilangan kemampuan untuk berbicara karena tekanan batin yang membuat Jose menderita sindrom bisempa selektif, di mana seolah di alam bawah sadarnya Jose terus-menerus memutus kemampuan bicaranya. Namun hal itu tidak bersifat permanen. Setelah Jose membaik, dia akan mampu berbicara kembali. Necesita un especialista. Si su subconsciente está desconectando su habilidad para... ¿Dónde vamos a encontrar aquí un especialista? Di malam harinya, Randall bersama rekannya bernama Vega tanpa ZR tiba di sana. Keesokan harinya, Aurelio memberikan semua foto-foto pembantaian warga desa yang dilakukan oleh pihak militer pada Randall. Namun menurut Randall, bukti foto itu masih belum cukup untuk menerbitkan berita yang terbilang sangat besar ini. Atas dasar kejujuran dan aturan tak tertulis seorang jurnalis, Randall harus melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. I can't take this to my editor and say that my content... Montenegro mantiene vigilada la zona. Well, I think the photos do that. This is basic journalism. Setelah melakukan pertimbangan dan mengatur strategi untuk mengantisipasi serangan dari pihak militer, lalu diputuskan di hari ini juga mereka akan mengantar Randall pergi ke desa El Mozote. Namun sebelum itu mereka akan melakukan siaran terlebih dulu. Este es Sebastián. Territorio liberado en el departamento de Morazán. Ustedes son Radio Venceremos. Un desplazamiento de tropas. Dalam perjalanan ke desa El Mozote, mereka sudah disuguhi pemandangan beberapa jasad korban pembantaian. Hingga ketika sampai di gereja desa El Mozote, Vega dan Randall benar-benar terkejut melihat tumpukan mayat warga desa ada di sana. Dirasa sudah cukup, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Namun tanpa mereka sadari bahwa dari kejauhan, Kolonel Montenegro dan pasukannya tengah mengawasi mereka. Kolonel Montenegro sengaja tidak langsung menyerang karena ingin mengetahui tempat persembunyian mereka dan menghancurkan pemancar sinyal radio yang dimiliki oleh gerilyawan. Sesaat setelah para gerilyawan telah sampai di camp, para tentara pasukan militer pun langsung menyerang. Karena kekurangan pasukan dan persenjataan yang memadai, sembari membalas tembakan dari pihak militer, para gerilyawan pun mengamankan alat pemancar radio dan segera pergi dari sana. Let's go. Ketika situasi dirasa sudah lumayan aman, saat itu juga mereka langsung mengantarkan Vega dan Randall ke perbatasan Honduras demi keselamatan mereka. Namun saat akan kembali, para pasukan militer sudah menutup jalan pulang mereka. Yang mau tidak mau, para gerilyawan pun harus terlibat dalam peperangan lagi. Dari peperangan yang lumayan singkat itu, banyak pejuang yang gugur dari pihak gerilyawan. Saat sedang menolong gerilyawan yang terluka bernama Rafael, Jose tak sengaja melihat alat pemancar radio tergeletak di pinggiran sungai. Setelah membawa Rafael ke tempat yang aman, Alma meminta Jose untuk tetap di sana menjaga Rafael. Namun sayangnya, tak lama setelah Alma pergi dari sana, Rafael pun tak mampu bertahan lama. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Rafael meminta maaf pada Jose karena tidak mampu melindungi warga desa. Tak mau berdiam diri saja menunggu sampai Alma kembali, Jose pun pergi untuk mengamankan alat pemancar radio yang dia lihat. ¿A dónde está el niño? Le dije que se quedara aquí.
Di malam harinya, para gerilyawan menyadari bahwa Jose tidak ada di camp dan mereka juga kehilangan alat pemancarnya. Namun karena sudah malam, mereka pun memutuskan untuk melakukan pencarian di keesokan harinya. Singkat waktu, di keesokan harinya, saat tengah mencari, mereka mendapati beberapa pasukan militer tergeletak sekarat di sana. Kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, terlihat tak jauh dari sana, di balik semak-semak yang tinggi, Jose mempelintang tentara yang sedang berjaga. Quiero saber inmediatamente. Setelah berhasil menghabisi semua tentara yang berjaga, Jose menyerahkan alat pemancar yang sudah ia amankan dan senjata yang sudah ia curi dari pasukan militer pada para gerilyawan. Saat para gerilyawan sampai di tempat berbatu, Kolonel Montenegro beserta pasukannya menyusul menyerang mereka. ¡Fuego! Salah seorang komandan dari pasukan gerilyawan bernama Jacob berhasil dilumpuhkan oleh pasukan militer. Namun saat Kolonel Montenegro memaksa Jacob memberitahukan di mana alat pemancarnya, alih-alih memberitahukannya, Jacob malah menarik pin granat meledakkan dirinya. Están esperando. ¡Se les van a escapar! Meskipun sudah berhasil sampai ke terowongan bawah tanah, Montenegro dan pasukan masih terus mengejar mereka. Dan sialnya di saat genting seperti ini, Aurelio malah kehabisan amunisi, membuat Alma harus menahan para pasukan militer sendirian. Hingga ketika pasukan militer melemparkan dinamit ke dalam terowongan, Alma yang sudah pasrah pun harus tertimpa reruntuhan tanah. Singkat waktu, Randall dan Vega yang berhasil selamat kembali ke New York sukses membuat berita tentang kekejaman pihak militer El Salvador. Membuat atasan Montenegro marah karena berita tersebut akan membuat mereka kehilangan dana bantuan dari Amerika. Montenegro pun diperintahkan untuk segera memburu dan menghabisi semua gerilyawan hingga tak tersisa. Jose yang kini sudah mampu berbicara kembali terbangun dari pingsannya langsung mencari keberadaan Alma. Namun dengan berat hati, Aurelio mengatakan bahwa Alma telah gugur. Mendengar itu, sontak Jose pun marah dan melampiaskan kemarahannya pada Aurelio. Jose mengatakan bahwa para gerilyawan hanyalah sekelompok orang-orang pengecut karena hanya bisa berlari dari pihak militer. Aurelio mengatakan bahwa itu semua dilakukan untuk mengurangi korban jiwa. Jose pun berkata, lantas apa bedanya dengan melawan? Menghindar pun tetap kehilangan banyak rekan. Satu pernyataan Jose itu benar-benar membuat Aurelio terpukul dan sadar. Setelah meluapkan emosinya dan merenung sejenak, Aurelio merencanakan sebuah penyerangan untuk mengakhiri perang dengan menghabisi Montenegro. Mengetahui bahwa Montenegro mengincar alat pemancar mereka, Mauricio, seorang ahli bahan peledak, sudah membuat bom dengan kendali remote jarak jauh yang akan diselipkan ke dalam alat pemancar. Dan sekarang, mereka hanya harus menjebak Montenegro mengambil jebakannya. Apretamos este botón, llenar este transmisor. Este programa, a los desaparecidos, es dedicado a los ausentes. Todas las víctimas del Mozote. Setelah melakukan siaran dengan tanpa menyembunyikan frekuensi agar Montenegro dapat melacak keberadaan mereka, singkatnya para pasukan militer pun menyerang dan mengambil jebakan mereka. Dan sekarang yang harus mereka lakukan adalah meledakkannya. Namun karena bomnya hanya bisa diledakkan dengan jarak 100 meter saja, mereka harus mendekat ke markas Montenegro yang saat ini berada di desa. Untuk hal itu hanya Jose yang bisa melakukannya. Tanpa diminta pun Jose bersedia melakukannya untuk membalas dendam kematian keluarganya. Singkatnya, Jose yang menyelinap ke kota berhasil mengetahui di mana lokasi alat pemancar yang berisi bomnya. Namun Komandan Pinto yang mencurigai gerak-gerak Jose pun menangkapnya. Mungkin karena sudah banyaknya anak kecil yang sudah ia bantai, Pinto tidak mengenali Jose. Kolonel Montenegro yang juga merasa Jose bukanlah ancaman pun menyuruh Pinto untuk melepaskannya. Fútbol. Cambio fuera.
Namun ketika Jose pergi untuk mengambil alat kendali bomnya, Pinto memergokinya dan langsung menangkapnya. Jose berdalih bahwa alat ini secara tak sengaja ia temukan di jalan. Jelas saja Pinto tidak percaya dengan pernyataan Jose. Saat akhirnya Pinto mengingat bahwa Jose adalah anak yang ia lihat di El Mozote, Pinto pun berniat akan menghabisi Jose. Puta con la iguana en el mozote. Beruntung Aurelio datang tepat waktu dan berhasil menghabisi Pinto terlebih dulu. Dengan panik, Jose pun memberitahukan bahwa ia melihat Montenegro akan pergi membawa alat pemancarnya. Dengan cepat, mereka berdua pun bergegas berlari ke atas tebing. Singkat waktu, sesampainya di tebing, Aurelio langsung menyerahkan kendali bomnya pada Jose, memberikan kesempatan untuk Jose membalaskan dendam. Dengan seksama, Jose menunggu aba-aba dari Aurelio untuk menekan tombol kendali bomnya. Ketika helikopter Montenegro sudah berada di dalam jangkauan ledakan, Jose pun diberikan aba-aba oleh Aurelio dan... Ketika helikopter meledak jatuh, dapat dipastikan bahwa Montenegro dan orang-orang penting militer lainnya sudah tewas. Secara otomatis mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun itu. Semua orang bersorak terharu bahagia, namun tidak dengan Jose. Ia hanya terdiam membisu karena merasakan kehampaan di dalam hatinya. Setelah mengunjungi makam Alma dan keluarganya untuk terakhir kalinya, Jose pun memutuskan untuk pergi ke desa meninggalkan kelompok gerilyawan. ¿Qué vas a hacer? Setelah bertahun-tahun, El Mozote hanya menjadi sebuah kuburan massal. Ketika Aurelio dan kelompok gerilyawan sedang menyusuri tempat tersebut, mereka melihat ribuan kunang-kunang menyala terang di sana dan film pun selesai. Hágase el mozote. Bagaimana? Seru sekali bukan? Kira-kira seperti itulah alur cerita dari film Fireflies at El Mozote yang dirilis pada tahun 2026. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati. Dan untuk mensupport channel ini silahkan like dan subscribe agar dapur MBK tutup. Saya yang akan memasak. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.